Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan membahas cara follow up calon pelanggan di WhatsApp. Jadi follow up ini kan salah satu teknik marketing yang sangat banyak digunakan oleh para marketer dan juga pebisnis gitu ya. Karena kalau kata orang-orang sih duitnya ada di follow up. Nah, banyak yang bilang kayak begitu. Jadi karena kebanyakan orang tuh nggak akan beli pada saat pertama kali bertanya gitu, atau orang tuh nggak akan beli saat pertama kali orang melihat. Jadi kayak gitu kan. Nah, orang tuh butuh waktu dulu untuk berpikir. Nah, salah satunya cara untuk mempercepat mereka untuk bisa segera mengambil keputusan membeli adalah dengan cara follow up ini. Jadi ini bisa kamu gunakan, cara ini bisa kamu gunakan di bisnis kamu juga sudah pasti gitu ya. Karena semua bisnis menurut saya wajib banget punya teknik ini gitu. Kalau misalnya nggak dijalankan sayang banget karena potensinya gede gitu. Kalau misalnya anggaplah begini ya, anggaplah misalnya dalam satu hari kamu dapet chat atau ada WA masuk itu sekitar anggaplah 10 gitu ya. Anggaplah 10. Terus yang beli saat itu cuman ada 2 gitu ya. Jadi ada 8 nih yang masih, anggaplah 8 ini masih belum memutuskan gitu. Mereka atau mau beli atau enggak, masih mikir-mikir lah. Itu hari pertama kan, dapat 10. Terus gimana caranya biar bisa dari 2 ini minimal jadi 3 atau jadi 4 gitu. Caranya adalah dengan follow up gitu. Kita memfollow up 8 orangnya ini gitu ya. Nah, cara follow up ini akan saya bahas gitu. Bagaimana cara follow up yang baik dan waktu-waktu yang tepat tuh kayak jam berapa gitu. Nah, ini aku akan bahas di sini. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu cara follow up yang benar atau yang tepat istilahnya, bisa nonton video ini sampai habis gitu ya. Oke. Yang pertama, kalau misalnya kamu mau follow up di pagi hari itu sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu jam yang memang kalau saya pribadi sih jam pagi ini agak terlalu apa ya? Kurang aman menurut saya. Kurang aman karena jam pagi itu jam orang sibuk biasanya kan. Jam berapapun. Saya menganggapnya jam pagi itu jam sibuk. Jadi saya jarang banget nge-follow up itu pagi hari, jarang banget. Apalagi di hari kerja, jarang banget, kecuali besoknya Minggu misalnya. Nah, kalau misalnya besoknya Minggu, saya bisa follow up-nya pagi gitu. Tapi itu pun jarang, sangat jarang saya follow up pagi. Kalau misalnya kamu mau, monggo silahkan dicoba jam 6 sampai jam 7 pagi. Itu antara jam-jam sibuk, sangat sibuk, biasanya persiapan mau berangkat kantor, berangkat sekolah, berangkat kuliah kayak gitu-gitu. Atau mereka emang seorang yang kerjanya di rumah aja misalnya, jadi ya udah gitu, jam 6 jam 7 ya biasa aja buat mereka gitu. Jadi nggak terlalu sibuk, nggak sibuk juga nggak gitu, sedang-sedang aja. Kamu bisa coba di pagi hari juga bisa, boleh. Terus yang kedua, kamu bisa follow up di siang hari. Ya, siang hari ya, benar. Kalau siang hari itu jam 12 sampai jam 2 kalau biasanya rentang waktunya gitu ya. Kamu bisa follow up di antara jam segitu. Pokoknya di jam-jam siang itu jam-jam orang yang istirahat kantor, istirahat sekolah, istirahat kuliah. Biasanya kan jam 12 sampai jam 2 tuh. Walaupun kadang-kadang kuliah ada juga yang jam 1 ya. Tapi kebanyakan orang, mayoritasnya mereka akan biasanya akan pegang HP pada jam itu. Nah, saya akan biasanya follow up-nya jam segini. Tapi itu pun masih terlalu kurang aman menurut saya, masih kurang aman karena bisa jadi orang itu sih masih sibuk di jam itu gitu ya, atau mereka mungkin istirahat tapi nggak megang HP gitu, bisa juga mereka sibuknya makan misalnya, ngobrol gitu ya, jadi HP-nya dipinggirin dulu, mereka makan, mereka ngobrol gitu juga bisa. Jadi masih kurang aman menurut saya. Terus yang berikutnya di periode waktu berikutnya adalah di sore hari, yaitu jam 5 sampai jam 6. Nah, kalau jam 5 sampai jam 6 ini menurut saya sudah cukup santai karena mereka sudah ada yang keluar dari rutinitas mereka, ada yang pulang kantor, pulang kuliah, pulang sekolah kayak gitu-gitu.
itu udah mulai senggang biasanya. Mereka udah penat gitu ya, kepalanya udah pusing mikirin pelajaran, bikin kerjaan, mereka pengennya cari hiburan. Nah, di saat itu yang bisa kita masukin untuk follow up gitu ya, itu bisa di jam 5 sampai jam 6 sore. Terus yang follow up berikutnya adalah malam hari, yaitu jam 8 sampai jam 9 malam. Ini jamnya orang istirahat biasanya. Kalau jam orang istirahat tuh kan kadang suka pegang HP sebelum tidur, scroll IG, scroll WA, scroll timeline Facebook, Twitter, YouTube, nonton YouTube segala macam gitu ya. Nah, kamu bisa follow up mereka di jam 8 atau jam 9 gitu. Ini juga lumayan aman, cukup aman menurut saya untuk dijadikan waktu untuk follow up gitu. Tips dari saya adalah kalau misalnya mau follow up, saya sarankan jeda waktunya jangan terlalu pendek, jangan juga terlalu lama gitu. Misalnya kalau misalnya chatnya ngegantung itu di pagi hari misalnya kayak gitu ya, jangan follow upnya besok gitu, terlalu lama. Tapi kalau misalnya rasanya nggak enak follow upnya di malam hari, ya udah nggak apa-apa, pagi besoknya juga boleh gitu. Kalau saya sih jeda waktunya gini, 8 jam, 12 jam, 24 jam. Nah, kamu bisa pilih tuh untuk follow up yang satu kali itu yang ke 8 jam atau 12 jam atau 24 jam, terserah kamu, bebas. Tapi kalau misalnya 12 jam tuh agak ngeri ya, kalau misalnya chatnya ngegantung jam 1 siang, kamu masa follow upnya jam 1 malam, kan nggak juga gitu. Jadi mungkin kalau misalnya siang bisa atau pagi atau siang, follow upnya bisa malam harinya atau besok paginya misalnya kayak begitu juga bisa. Terus kalau misalnya mau juga bisa follow upnya 12 jam berikutnya. Jadi misalnya chatnya kegantung jam 6 sore, maka follow upnya bisa jadi jam 6 pagi atau jam 7 pagi besoknya juga bisa, boleh gitu ya. Terus yang kedua tips dari saya adalah follow upnya maksimal 3 kali aja. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu sering. Kalau misalnya terlalu sedikit, dia merasa merasa tidak perlu mengambil keputusan. Itu padahal kan merugikan kita sebenarnya sebagai seorang penjual gitu ya. Padahal kita perlu kejelasan nih, orang ini mau beli atau enggak gitu. Meskipun dia pada akhirnya nggak ngejawab gitu ya, misalnya sudah 3 kali follow up dia nggak ngejawab, kita anggaplah dia nggak jadi beli gitu. Yang penting kita udah 3 kali kita 3 kali follow up dulu. Kalau misalnya 1 kali follow up dia nggak jawab, ya udah tinggal dulu, nggak apa-apa. Terus di hari kedua berikutnya kita follow up lagi. Hari ketiga terakhir follow up lagi sekali lagi. Kalau misalnya masih nggak dibales juga, tinggal, nggak masalah juga. Nggak boleh baper kalau misalnya ada chat yang nggak dibales, nggak boleh baper, karena ya namanya juga manusia ya, banyak tingkah lakunya, banyak perbuatannya yang mungkin ya di sisi kita sebagai penjual tuh kadang-kadang suka bikin makan hati segala macam. Nggak apa-apa, jangan dibaperin. Kalau dari saya sih ya, saya biasanya jarang banget ngebaperin orang-orang yang gak jadi beli ini. Nggak masalah juga gitu, karena masih banyak orang yang perlu saya layani daripada dia doang gitu. Dia kan nggak jelas nih, ngapain ngelayanin orang nggak jelas gitu. Ya udah gitu, tinggal aja. Harusnya kamu juga begitu gitu. Jadi jangan terlalu diambil pusing kalau misalnya orang tuh nggak jadi beli gitu ya, atau orang nggak bales chat gitu. Ya udah follow up aja 3 kali. Kalau misalnya 3 kali nggak bales juga, tinggal. Nanti kalau misalnya mau bisa dikasih promo berikutnya gitu. Nomor HP-nya ini terserah ya. Kalau misalnya saya sih biasanya kalau orang tuh nggak jawab, saya masih simpan nomor HP-nya. Nanti kalau misalnya ada promo, saya akan chat dia lagi gitu melalui promo-promo itu. Siapa tahu dia masih tertarik gitu kan. Kecuali kalau misalnya kita udah diblokir, ya apa boleh buat. Gak masalah juga kalau misalnya kita diblokir gitu ya. Sekali lagi, jualan jangan baper, jangan bawa hatinya ke pembeli gitu ya. Kita harus bisa kuat mental kalau misalnya ada orang-orang yang memang gak menghargai kita sebagai seorang penjual, yang ya anggaplah itu sebagai ujian gitu. Karena kita nggak bisa kontrol sikap orang ke kita gitu ya. Yang kita bisa kontrol adalah sikap kita ke orang, ya kan? Benar kan? Gitu ya. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Kalau misalnya ada kritik, saran, atau mau request topik apa lagi yang mau dibahas di channel ini, monggo tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mau belajar jadi entrepreneur gratis, silahkan cek link yang ada di deskripsi, yang ada tulisnya link gratis. Nah itu
ada beberapa materi atau beberapa senjata yang bisa kamu gunakan untuk bisa jadi seorang entrepreneur di medsos gitu ya. Entah itu di Facebook, TikTok, Instagram, mana lagi ya, YouTube juga kalau nggak salah ada. Yaitu berbagai macam medsos ada di situ, silakan kamu cek. Kalau misalnya kamu butuh, silakan pakai semua. Kalau misalnya nggak butuh, sebarkan ke teman yang butuh. Oke? Sebarkan juga video ini ke orang lain atau ke komunitas-komunitas kamu yang membutuhkan materinya, monggo, karena ini gratis juga kan, ya udahlah kamu nggak usah bayar. Kamu sebarkan saja video-video ini yang ada di channel ini juga. Kalau misalnya mereka butuh atau ada pertanyaan dan jawabannya ada di channel ini, monggo silahkan disebarkan gitu ya. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Salah hilapnya mohon maaf, mungkin ada penjelasan yang kurang detail. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan.